sehingga para anggota militer mampu membaur dengan lingkungan sekitarnya. Mau tahu beberapa bukti penyamaran dan kamuflase para militer yang bisa membuat mereka nyaru dengan lingkungan sekitar? Simak video ini sampai habis ya. Yang pertama adalah kasus penyamaran tentara TNI di hutan. Kalau soal penyamaran, mereka percaya deh anggota TNI memang juaranya. Bahkan ibaratnya nih, mereka lebih jago menyamar daripada bunglon. Coba saja lihat klip berikut ini. Kamu bisa pause sebentar. Apakah kamu melihat sesuatu yang aneh dari pemandangan rumput dan ilalang ini? Setelah itu kamu akan melihat sosok seperti manusia, namun seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rumput sehingga membuatnya nyaru dengan rumput-rumput di sekitarnya. Wah, benar-benar seperti manusia rumput ya. Padahal ini hanyalah seorang TNI yang sedang menyamar. Nah, sekarang coba perhatikan di salah satu sudut tanah merah kering ini. Bisakah kamu menebak sesuatu yang janggal di sana? Ternyata setelah video berjalan beberapa saat, terlihatlah seorang prajurit yang sedang menyamar sebagai tanah merah. Jika tidak dilihat dengan jeli, sepertinya tidak ada perbedaannya ya. Itulah kehebatan mereka dalam menyamar. Berikutnya adalah momen penyamaran tentara Inggris. Memang militer Inggris dikenal sebagai militer terbaik di dunia. Mereka bahkan memiliki pasukan khusus bernama SAS Inggris yang mirip dengan Kopassus Indonesia. Keahlian mereka juga dikenal unggul di berbagai bidang. Salah satu yang paling epik adalah di bidang penyamaran. Coba saja lihat salah satu penampakan alam berikut ini. Kalau kalian jeli, mungkin bisa menangkap ada militer yang ternyata menyamar dan berada di antara tempat ini. Ini adalah salah satu penampakan yang menunjukkan keahlian militer Inggris yang termasuk anggota elit resimen pengintai khusus. Anggota militer ini bersembunyi di antara lingkungan berbatu yang berlumut. Militer satu ini bersembunyi di suatu tempat di dinding semak hutan. Bisakah kamu melihatnya? Dilansir dari The Sun, anggota militer yang bersembunyi itu membuat dirinya nyaru dengan latar belakang alam di sana, di mana ia membuat gaya anggota kamuflase yang khas dengan mencampur warna coklat, hijau, dan abu-abu. Perpaduan warna itu didukung dengan berbagai aksesoris yang membuatnya semakin berbaur dengan warna dan suasana apapun. Berikutnya adalah momen penyamaran Mariner Amerika Serikat. Tak kalah dari militer lainnya, sebagai negara adidaya, Amerika Serikat juga terpacu melatih militernya agar mampu berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Hal ini dibuktikan dari video yang diunggah oleh Brent Dowling, seorang marinir Amerika Serikat. Di video tersebut, Brent Dowling menunjukkan kemampuan dua marinir Amerika Serikat yang menyamar di tengah hutan. Sesaat seperti tidak ada manusia dalam hutan tersebut. Video sempat tenang beberapa saat dan tidak ada yang bergerak sama sekali. Tapi semakin lama video berputar, tiba-tiba ada seseorang yang bergerak dan dialah Dowling yang sedang menyamar. Dowling menjelaskan dalam video tersebut ia menggunakan dedaunan untuk menyamarkan tubuh serta kepalanya. Selama penyamaran ini, ia dan marinir lainnya tidak menggunakan benda-benda yang mampu memantulkan serta mengeluarkan cahaya agar penyamaran mereka semakin sempurna. Untuk menjaga darah tetap mengalir, mereka terus merenggangkan kaki serta tangan dan menggoyangkan tubuh dengan gerakan selambat mungkin. Dengan begitu, pikiran mereka tetap sadar ketika mengawasi keadaan sekitar dalam durasi yang lama. Video dan foto yang menunjukkan bagaimana mereka berkamuflase itu membuktikan keahlian mereka. Berikutnya adalah momen penyamaran TNI menjadi tukang cendol. Pernahkah kamu mendengar anggota TNI atau Intel yang berpura-pura menjadi tukang nasi goreng sambil menyalakan HT? Nah, meski identik dengan penjual nasi goreng, tapi ada loh seorang tukang cendol yang ternyata adalah seorang militer TNI dengan jabatan yang cukup tinggi. Dialah purnawirawan TNI AD yang berpangkat Sersan II di Kesatuan Artileri Pertahanan Udara Slamet yang berusia 73 tahun. Slamet menceritakan bahwa ia pernah terlibat dalam operasi pemburuan penjahat yang ada di kawasan Pedongkelan, Jakarta Barat. Waktu itu Slamet dipilih menjadi Intel karena rambutnya yang gondrong, tidak seperti anggota TNI lainnya yang cenderung cepak. Dalam tugas perburuan tersebut, Slamet menyamar menjadi tukang cendol selama 2 bulan lamanya. Untuk menyempurnakan penyamaran, Kesatuan TNI menyiapkan gerobak cendol dan pakaian yang membuatnya semakin mirip dengan tukang cendol. Namun di tengah-tengah penugasan, kadang-kadang Slamet merasa kesulitan untuk melakukan penyergapan pada saat sedang melayani pelanggan. Menyamar jadi tukang durian.
Selain pernah ada anggota militer yang menyamar menjadi tukang cendol, ada juga nih anggota militer yang menyamar menjadi tukang durian demi meringkus musuh. Tugas ini dialami oleh anggota Kopassus yang ahli dalam memasuki wilayah musuh. Dan salah satunya adalah Kopassus yang menggunakan nama samaran Sersan Badri. Saat menjalankan tugas ini, Sersan Badri menyamar menjadi tukang durian untuk menyusulkan diri menjadi simpatisan GAM. Dan untuk menyempurnakan penyamarannya, Sersan Badri rela menjadi tukang buah durian keliling. Tugas yang diemban Sersan Badri cukup memorable dan heroik, sehingga dituang dalam sebuah buku berjudul Kopassus untuk Indonesia, yang ditulis oleh Iwan Sentosa serta E.A. Natanegara. Menurut Badri, ia menceritakan bahwa menyamar menjadi penjual durian adalah jalan terbaik unit masuk ke masyarakat Aceh yang sudah merasa trauma karena konflik yang seakan tiada akhirnya. Selama menjalankan misi ini, seluruh data informasi Badri harus bersifat rahasia, termasuk namanya sendiri serta keluarganya. Dalam masa tugas, Badri selalu mengantarkan buah ke markas GAM dan membuat mereka percaya padanya. Bahkan ia pernah membocorkan gerak-gerik TNI. Bahkan ia pun berkali-kali diuji kesetiaannya oleh para petinggi GAM. Bahkan saat diminta menyembunyikan istri salah seorang istri Panglima GAM yang sedang hamil yang juga menjadi konsumennya. Dari situ akhirnya Badri berhasil masuk ke gudang senjata api milik GAM yang ada di Blang Negara Aceh Utara, serta memahami sumber keuangan GAM dari hasil perdagangan ganja kering yang dipanen dari Aceh Timur dan Utara. Berikutnya adalah melumpuhkan musuh dengan menyamar menjadi tukang ojek. Kondisi ini dialami salah satu anggota TNI dari Komando Distrik Militer atau Kodim 0603 Lebak, Sersan 1 Im Sutisna. Pada bulan Mei 2019, Sutisna menyamar menjadi seorang tukang ojek yang mangkal di Terminal Angkot Sunan Kalijaga, Rangkas Bitung. Ia memilih mangkal di situ karena memang di daerah itulah yang kerap kali terjadi kejahatan begal dengan modus menjadi penumpang motor ojek dengan postur yang cukup tinggi. Sutisna dengan sabar menunggu momen yang pas hingga akhirnya ia mendapati seorang penumpang yang ia tahu sebagai salah satu anggota begal yang bernama Ridwan. Ridwan mengenakan tas hitam yang isinya senjata tajam dan Sutisna sudah bisa mencurigainya. Saat mengantar begal tersebut tidak ada kejadian apapun, sehingga saat hampir tiba di lokasi yang dituju penumpang, tiba-tiba begal tersebut menyiramkan cairan bernama air keras dari botol ke paha Sutisna. Selanjutnya pelaku menyuruh korban menatap mukanya ke belakang. Namun Sutisna semakin curiga, ia meraih pun mencurigai ke penumpang, dan ketika begal tersebut memintanya melihat ke belakang, Sutisna melindungi wajahnya dengan memasang kaca pelindung helm tersebut. Berikutnya adalah teknologi kamuflase yang dilakukan oleh tentara Israel. Tentara Israel sepertinya sudah mulai melangkah ke arah yang lebih jauh. Mereka menggunakan lembar kamuflase Kit 300 yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk menyiapkan pos hingga berkamuflase demi semata-matai musuh. Kit 300 sendiri merupakan bahan bersembunyi visual terma yang mampu menggunakan gabungan logam, serat mikro, serta polimer yang berguna untuk mengurangi adanya deteksi. Untuk mewujudkan adanya alat ini, Kementerian Pertahanan Israel atau MOD bekerja sama dengan Polaris Solutions yang merupakan sebuah perusahaan teknologi survivability berbasis Israel. Dari kolaborasi itu, mereka mampu membuat sebuah teknologi kamuflase yang masih dalam proses pembuatan kembali yang hampir tidak terlihat. Bagaimana tidak, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Kit 300 ini berfungsi ganda sebagai tandu ringan yang mempersulit mata manusia untuk melihat. Alat ini sangat cocok untuk melindungi diri dari serangan musuh dan cocok digunakan dalam medan serta gurun ataupun lanskap berbatu. Anggota militer bisa menggunakan alat ini untuk membungkus tubuhnya sendiri maupun digabungkan dengan penggalang lainnya di lanskap berbatu atau gunung.